dengan sukacita. Ada sukacita semua? Ada. Yes. Kita akan mulai pada sekolah minggu, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dari awal lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Semua lipat tangan, kita berdoa ya. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Kami puji Engkau Tuhan, dan kami senangkan hati-Mu lewat hidup kami. Dan kami siap untuk acara sekolah minggu kami hari ini. Haleluya, amin. Hari ini siap memuji Tuhan? Siap. Yes, kita nyanyi dan kita bersuka cita. Yang punya tangan digerakkan, yang punya badan digerakkan ya. Semuanya bersuka cita. Girang-girang, ada girang besar. Girang-girang, ada girang besar. Suka-suka, ada suka besar. Girang-girang, ada girang besar. Suka-suka, ada suka besar. Yesus bangkit, haleluya. Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang, girang-girang, ada girang besar. Suka-suka, ada suka besar. Girang-girang, ada girang besar. Suka-suka, ada suka besar. Yesus bangkit, haleluya. Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, di dalam dunia ada berapa? Dua jalan. Ada yang lebar dan ada yang Sempit. kita nyanyi, let's go. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa bergloria. Lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api,
jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Kalian mau pilih yang mana? Jalan lebar apa jalan kecil? Yang kecil. Iya, jalan kecil yang sempit sulit tapi masuk surga, ke tempat yang Tuhan sediakan. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujianku buka hatiku untuk firman-Mu. 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami sudah membuka hati untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah memuliakan Tuhan. Dan kalian juga di rumah pasti sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Nah, hari ini Tante Yuni mau cerita firman Tuhan yang berjudul Daud dikejar oleh Saul. Masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan Tante Telma? Daud di istananya Saul? Ya, masih ingat ya? Nah, mengapa Saul membiarkan Daud berada di istananya Saul? Karena Saul sangat senang sekali Daud bisa memainkan kecapi dengan sangat indah. Ya, nah apa yang membuat Saul iri kepada Daud? Karena apa? Setiap wanita selalu menyanyikan lagu memuji Daud itu melebihi daripada Saul. Dan Saul khawatirnya Saul kenapa? Karena Saul khawatir bangsanya pasti akan memilih Daud menjadi raja menggantikan Saul. Nah akhirnya Saul pun berniat jahat untuk membunuh Daud. Dan Daud pun tahu niat jahatnya Saul dan dia pun melarikan diri dari Saul. Nah adik-adik, seorang pelarian itu dia tidak hanya berdiam di satu tempat saja. Dia pasti lari dari satu tempat ke tempat yang lain supaya dia tidak ditangkap, gitu ya. Nah itu yang dilakukan juga oleh Daud. Daud menjadi pelarian karena apa? Karena terus menerus dikejar oleh Saul. Nah akhirnya Daud pun pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena Saul ingin menangkap Daud dan ingin membunuh Daud. Nah ketika Yonatan sudah kembali ke istana ayahnya, ya akhirnya Daud pun lari, ya mencari tempat persembunyian lagi untuk menjadi tempat perlindungan bagi Daud. Nah akhirnya Daud pun teringat ada sebuah kota kecil yang bernama Nob. Nah, kota Nob ini terdapat tempat penyembahan di mana ada sekelompok nabi yang tinggal bersama-sama di sana. Dan pemimpin mereka yang bernama Ahimelek ini adalah seorang imam yang sudah lanjut usia. Nah, di sebuah tempat ibadah inilah tempat yang baik untuk orang-orang mengungsi. Nah, jadi dipikir Daud ini adalah tempat terbaik juga untuk dia dapat bersembunyi. Nah, lalu Ahimelek ini dia tidak tahu bahwa Daud ini sudah menjadi musuhnya Saul. Saul sudah tidak menyukai Daud lagi. Dan jadi dalam perjalanan Daud ini berpikir bagaimana caranya untuk menyampaikannya kepada Ahimelek ini. Lalu pada waktu Daud sampai ke Nob ini, Ahimelek sangat heran sekali kepada Daud. Dia datang sendirian dengan wajah yang lesu, dengan wajah yang letih.
tanpa pasukan dan juga tanpa bekal bahkan senjata. Nah, itu yang membuat Ahimelek heran dan akhirnya Ahimelek pun bertanya kepada Daud. Nah, apa yang dikatakan Ahimelek kepada Daud? Mengapa engkau datang sendirian? Mengapa tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan engkau? Akhirnya adik-adik, Daud pun berbohong kepada Ahimelek dan dia mengatakan kepada Ahimelek, aku datang dengan tugas yang sangat penting dari Raja Saul dan aku harus segera berangkat sehingga aku tidak ada kesempatan untuk membawa bekal, membawa pasukan bahkan senjata. Nah, itu yang dikatakan Daud kepada Ahimelek. Dia berbohong kepada Ahimelek ya. Nah, Daud sangat kelaparan sekali dan dia pun meminta makanan kepada Ahimelek dan Ahimelek nggak punya makanan, dia hanya punya roti dan roti itu pun hanya dipersembahkan persembahkan di mezbah Tuhan. Akhirnya dia ambillah roti itu dan diberikannya kepada Daud dan Daud pun makan roti itu dengan sangat lahap. Nah adik-adik, kemudian Ahimelek pun pergi ke belakang gorden dan kembali dengan sebuah pedang yang dibungkus kain. Itulah pedang Goliat yang pernah dipakai Daud untuk memotong kepala Goliat. Nah, dengan rasa syukurnya Daud menerima dari tangan imam. Jadi tidak ada pedang yang sebaik pedang Goliat ini dan tidak ada seorang pun yang lebih layak memakai pedang itu kecuali Daud sendiri yang mengambilnya dari Goliat. Nah, coba adik-adik, ada seseorang yang berdiri di belakang Daud. Siapakah orang yang berdiri di belakangnya itu dan memperhatikan segala sesuatu yang dibuat dan dikatakan antara Ahimelek dan Daud. Ternyata ia adalah seorang pegawainya Saul. Dia bukan orang Israel melainkan seorang dari Bani Edom yang bernama Dog. Nah, sangat mudah bagi Dog untuk mengkhianati Daud dan ia pun memang melakukannya. Adik-adik, akhirnya Daud pun meninggalkan kota Nob karena dia merasa bahwa di kota itu dia tidak merasa aman dan dia tidak mau Ahimelek ini akan menjadi masalah bagi Raja Saul karena membiarkan Daud tinggal di sana dan akhirnya Daud memutuskan untuk meninggalkan kota Nob. Nah, adik-adik, kemana lagi Daud harus melarikan diri? Akhirnya Daud melarikan diri ke kota Gad di tanah Filistin. Nah, tetapi adik-adik, apakah Daud akan aman di sana? Karena apa? Karena orang Filistin ini kan adalah musuh besar Saul dan orang Israel. Dan Daud membawa pedang Goliat, pahlawan orang Filistin yang telah ia bunuh. Nah, pasti orang Filistin ini masih ingat dengan Daud. Apakah yang Daud khawatirkan ini pun terjadi? Orang Filistin itu tidak mudah lupa kepada panglima yang sudah mengalahkan pasukan mereka. Akhirnya beberapa orang yang mengetahui Daud berada di kota Gad ini, dia laporkan kepada Akis, yaitu raja mereka, dan dia katakan bahwa Daud dari Yehuda ini sudah masuk ke kota Gad. Dan tentang dialah yang dinyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, mendengar itu Daud menjadi takut sekali ketika dia dihadapkan kepada Akis. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud pun menjadi seorang gila, pura-pura menjadi seorang gila dan dia menggores-gores pintu gerbangnya kota Gad ini, lalu dia biarkan ludahnya meleleh sampai ke janggutnya supaya Raja Akis ini merasa jijik. Memang benar, akhirnya Raja Akis melihat Daud ini menjadi jijik dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Tidakkah kamu lihat? Ia ini adalah orang gila. Mengapa engkau membawanya ke sini? Usir dia." Nah, adik-adik, Daud tahu bahwa Allah telah menolongnya. Daud tahu bahwa Allah telah menolong Daud untuk lolos, ya. Nah, kemudian ia menulislah di dalam sebuah mazmur untuk menyatakan apa yang ia rasakan di dalam hatinya pada saat yang berbahaya, dan dia bersyukur kepada Allah. Itulah di dalam Mazmur 34. Nah, itu baca di Mazmur 34. Nah, segera itu Daud pun meninggalkan tanah Filistin, tetapi kemana lagi harus pergi? Ya, kemana lagi dia harus pergi? Karena tidak ada lagi tempat yang aman untuk dia tinggal. Tetapi setiap kali Daud merasa takut, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Allah pun menguatkan dia dan memimpinnya ke tempat pengungsian yang lain. Akhirnya
Daud pun meninggalkan kota Gad dan dia pergi lagi mencari tempat untuk persembunyiannya. Nah, tempat yang berikut ini mungkin tidak enak bagi Daud, tetapi aman untuk sementara. Nah, di tanah Yehuda ada kota yang bernama Adulam dan di dekatnya ada sebuah goa yang besar yang dipilih Daud untuk menjadi tempat persembunyiannya. Nah, pada waktu keluarga Daud di kota Bethlehem mendengar bahwa Daud berada di goa Adulam ini, mereka pergi ke situ dan tinggal bersama dengan Daud. Mereka takut Saul akan membalas dendam kepada mereka kalau ia tidak dapat berhasil menemukan Daud. Nah, Daud pun sangat senang sekali bertemu dengan orang tuanya. Tetapi terlalu berat bagi mereka untuk hidup di dalam sebuah goa. Kemudian Daud pun mengirim mereka ke negeri Moab di seberang sungai Yordan, di mana Saul tidak dapat mencelakakan mereka. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, apakah Daud sekarang tinggal seorang diri di dalam goa? Tidak. Nah, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mengalami masalah di dalam hidupnya dan mereka pun pergi untuk tinggal bersama dengan Daud di dalam gua Adulam ini, dengan orang-orang yang bermacam-macam persoalan. Ada yang mengalami hutang piutang karena mereka tidak bisa membayar hutangnya, ada juga yang merampok, ada seorang pembunuh juga yang tinggal di sana, sehingga orang di goa itu penuh dengan orang-orang yang ada, dan akhirnya Daud pun menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, dan akhirnya Daud pun membuatlah sebuah pasukan dengan orang-orang yang ada di situ berjumlah sekitar 600 orang. Mereka pun keluar untuk mencari makan dengan cara yang jujur. Ya, mereka tidak merampok, mereka tidak membunuh seperti yang pernah mereka lakukan. Mereka tidak lagi berbuat seperti itu, dan bahkan mereka menolong gembala yang mengembalakan ternak yang ada di sekitar goa Adulam ini. Nah, adik-adik, Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak kesusahan, sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, itu sebabnya sering sekali terdengar puji-pujian orang-orang yang ada di goa Adulam ini, dan Daud pun mengarang mazmur dan mengajarkannya kepada pasukannya yang ada di sana. Nah, pada suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Daud. Dia adalah Abiatar, anak imam dari Ahimelek, yang memberikan roti dan pedang Goliat kepada Daud di kota Nob. Masih ingat ya? Nah, ia memberitahu kepada Daud bahwa Dog, orang Edom yang melihat Daud di kota Nob, dan ia mengkhianati Ahimelek karena Ahimelek ini telah menolong Daud. Dan akhirnya Ahimelek ini dan seluruh keluarganya, bahkan 70 orang imam yang ada di sana dibunuh oleh Saul. Jadi apa yang dikhawatirkan Daud itu terjadi. Nah, bukan hanya orang-orang saja yang dibunuh di sana, kota Nob pun dihancurkan oleh Saul, sehingga hanya Abiatar saja yang bisa dapat melarikan diri. Nah, Abiatar melarikan diri, dia membawa satu setel pakaian imamnya dan dia pergi mencari Daud sehingga mereka ketemulah di goa Adulam ini. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Daud pun menjadi sangat tertekan ketika dia mendengar kabar yang sangat mengerikan ini. Lalu dia melihat kembali kepada Abiatar yang berdiri dengan sangat sedih sekali. Dia hanya seorang diri karena keluarganya semua sudah dibunuh oleh Saul. Akhirnya Daud pun berkata kepada Abiatar, "Aku bertanggung jawab atas kematian seluruh keluarga ayahmu. Nah, tinggallah bersamaku, jangan takut, engkau akan aman bersamaku." Akhirnya Daud dan orang-orangnya pun tibalah di sebuah goa yang sangat panjang dan besar. Itu ada di dalam sebuah gunung. Dan mereka berharap sekali bahwa Saul tidak mengetahui tentang goa itu. Ternyata mereka juga tidak aman di sana karena ada lagi orang yang mengkhianati mereka dan memberitahukan kepada Saul. Dan akhirnya Saul pun berangkat bersama dengan 3.000 pasukannya untuk mencari Daud. Lalu kenapa Saul kok banyak sekali membawa pasukannya, sedangkan Daud hanya mempunyai 600 orang saja? Ternyata Saul takut kepada Daud karena ia tahu bahwa Tuhan itu menolong Daud. Nah, itu sebabnya ia membawa demikian banyak pasukan bersama dengan Saul. Nah, ada suatu malam Daud dan orang-orangnya mendengar suara langkah orang banyak yang berjalan dengan cepat sekali.
Dan Saul dengan 3.000 orang tentaranya itu sudah mendekati tempat persembunyiannya Daud. Tetapi apa yang ditakuti mereka itu terjadi, ada langkah yang mendekati goa dengan mendengar suara yang berkata bahwa di sini ada sebuah goa di mana raja bisa melepas lelah. Nah, akhirnya Saul pun masuk, tetapi untung saja Saul saja yang masuk, sedangkan yang lainnya tidur di luar untuk menjaga rajanya. Nah, tidak lama kemudian semua orang sudah tertidur dengan lelap karena mereka kelelahan setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, dan mereka merasa aman. Teman-teman Daud pun akhirnya mendekati Daud dan berbisik kepada Daud. Apa yang dikatakan teman-temannya ini kepada Daud? Ini kesempatan yang baik sekali bagimu Daud, karena Tuhan sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, bunuhlah dia. Tetapi apa yang dijawab Daud kepada mereka? Daud menjawab dengan sangat tegas kepada mereka, aku tidak akan membunuhnya. Karena Saul sudah diurapi atas perintah Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa kita. Nah, kemudian Daud pun mendekati Saul dengan sangat hati-hati karena Saul sudah tertidur dengan sangat nyenyaknya. Akhirnya kemudian Daud mengambil pedang Goliat untuk memotong ujung jubah Saul, dan dengan potongan kain itu ia pun kembali lagi kepada teman-temannya. Hati Daud menjadi tenang karena dia tahu bahwa ia sudah melakukan kehendak Tuhan. Dan dengan apa? Dengan tidak membunuh Saul. Dan Tuhan sudah begitu sering melindungi Daud, dan Tuhan pasti menolong Daud sampai pada selesainya. Adik-adik, tak lama kemudian Saul bangun dan keluar dari goa untuk menikmati fajar, dan Daud pun mengikutinya dari belakang. Ia menunggu sampai jarak yang aman di antara mereka. Kemudian Daud berseru kepada Raja Saul, "Raja Saul, Raja Saul." Saul berbalik dan terkejut, "Ada apa? Siapa yang memanggil namanya?" Ia melihat Daud dengan potongan jubah Saul di tangannya. Daud pun bertanya dengan sedih, "Apa sebabnya raja terus mengejar saya dan ingin membunuh saya? Lihatlah potongan jubah raja dalam tangan saya. Ini sebagai bukti bahwa tadi malam saya dapat membunuh raja, tetapi saya tidak melakukannya." Akhirnya Saul pun berdiri dengan diam dan tidak berkata apapun. Kemudian ia mulai gemetar. Tiba-tiba raja mulai menangis dengan keras dan serta berseru, "Daud anakku, engkau benar dan aku yang salah. Tuhan telah memberkati engkau. Engkau sudah berbuat baik kepadaku, tetapi aku berbuat jahat kepadamu. Engkaulah yang akan menjadi raja menggantikan aku. Berjanjilah kepadaku, kalau engkau sudah menjadi raja menggantikan aku, engkau tidak akan membunuh anggota keluargaku." Adik-adik, dengan hati yang tulus, Daud pun berjanji kepada Saul, dan akhirnya Saul beserta 3.000 tentaranya pun meninggalkan Daud. Nah, sekarang tidak ada lagi yang berbuat jahat kepada Daud. Kenapa? Karena anugerah Tuhan yang sudah melindungi Daud. Meskipun begitu adik-adik, Daud tetap seorang pelarian, dan ia harus meninggalkan tempat persembunyiannya, yaitu Goa En-Gedi. Kenapa? Karena pada suatu hari bisa saja Saul mungkin akan kembali untuk mencari Daud. Nah, ini yang boleh menjadi firman Tuhan yang boleh Tante sampaikan buat kita semua pada hari ini, biar kiranya semua boleh dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan terus belajar seperti Daud, bagaimana Daud bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, teruslah berbuat baik kepada semua orang, walaupun ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang berbuat jahat kepada kita. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan ya, untuk kita semua ya. Baik, semuanya boleh tutup mata untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita mau berdoa sekaligus untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini yang sudah kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kami untuk terus mengajarkan kami untuk terus berbuat baik kepada semua orang. Mungkin ada orang di sekitar kami yang berbuat jahat kepada kami, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk kami membalas itu dengan kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk terus berbuat kebaikan terus kepada semua orang.
kepada semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan kami berdoa Tuhan biar kami semua anak-anak-Mu yang di rumah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini, boleh diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sekaligus kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.